Jadi ada beberapa ancaman pada bidang sosial. Yang pertama itu munculnya gaya hidup konsumtif. Jadi gaya hidup konsumtif itu selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Salah satu penyebab gaya hidup konsumtif itu ketika kamu memiliki rasa gengsi yang tinggi. Rasa gengsi ini punya akhirnya akan mendorong kamu untuk bersifat konsumtif agar kamu dapat terlihat mampu dalam pandangan orang lain. Ada juga beberapa penyebabnya yaitu pengaruh budaya, tuntutan gaya hidup, terlena media sosial, haus akan pengakuan diri, dan kemudahan untuk berbelanja. Kemudian ada beberapa dampak-dampak dari gaya hidup konsumtif yaitu lapar mata, mudah terbujuk, terjerat hutang, tidak memiliki tabungan, tidak memiliki rencana masa depan yang matang. Kemudian ancaman bidang sosial yang kedua itu adalah gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang lain atau dari orang-orang barat. Kemudian dampaknya itu adanya percampuran budaya sehingga semakin bertambah banyak masuknya budaya barat, enggak ada atau kurangnya rasa sadar diri dan memilih menyaring budaya yang masuk ke dalam negeri, meniru budaya barat dalam perilaku tindakan gaya hidup, tata rambut, dan gaya busana. Kemudian yang keempat, mengonsumsi produk luar negeri daripada dalam negeri. Kemudian yang kelima itu perasaan ingin mencari kebebasan yang bebas seperti negara yang menganut paham liberalisme. Kemudian ancaman pada bidang ekonomi. Jadi ancaman pada bidang ekonomi itu ada pada meningkatnya angka pengangguran. Jadi ancaman di bidang ekonomi adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi berimbas juga pada bertambahnya angka kemiskinan. Jadi cara mencegahnya itu yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelatihan kerja di setiap daerah. Yang keempat menjalankan transmigrasi. Yang kelima mendukung bisnis informal, misalnya menciptakan wira-wira usaha baru. Kemudian dampak pengangguran adalah yang pertama berpotensi membuat keuangan negara membengkak, meningkatkan angka kriminalitas, dapat memunculkan konflik dengan warga negara dan pemerintah, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Kemudian kelima menurunkan daya saing, dan yang keenam itu meningkatkan angka kemiskinan. Kemudian yang ancaman ekonomi yang kedua itu ada korupsi. Jadi ancaman di bidang ekonomi ini, korupsi menjadi salah satu permasalahan ekonomi Indonesia yang besar, terlebih lagi pada masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi seperti pejabat. Kemudian ada beberapa faktor-faktor penyebabnya itu ada pada internal dan eksternal. Jadi internal itu ada pada sifat tamak rakusnya manusia, yang kedua moral yang kurang kuat, yang ketiga aspek dalam kehidupan sosial, yang keempat gaya hidup yang konstruktif. Kemudian faktor eksternalnya itu adalah dalam aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Kemudian Ya Ibu, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran PI dan agama. Jadi yaitu AIDS disebabkan adanya virus HIV. HIV bisa menular melalui kontak dengan darah yang terinfeksi secara cairan, air susu ibu, air mani dari orang yang terinfeksi. Virus ini biasanya sangat mudah menular ketika seorang berhubungan seks dan yang lainnya. Cara mencegah yaitu yang pertama, gunakan jarum yang steril, kedua hindari seks bebas, yang ketiga menggunakan kondom, yang empat lakukan vaksin, yang kelima proses profilaksis, kemudian yang keenam perhatikan luka yang terbuka. Kemudian untuk selanjutnya agama, yang pertama itu masalah sosial. Yang pertama ada kemiskinan dan kriminalitas. Kemiskinan adalah suatu tindakan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung kita. Kriminalitas yang kedua, masalah sosial itu adalah kejahatan yang bisa diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undangan pidana. Kemudian, mengapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi, yaitu karena free will. Jadi kita itu adalah manusia dan bukan robot. Oleh karena itu kita mempunyai free will, atau dalam bahasa lain Jepangnya itu kehendak bebas. Jadi terkadang masalah itu terjadi karena apa yang telah kita lakukan sendiri. Kemudian hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yaitu yang pertama itu harus memiliki dan belajar untuk menerapkan buah-buah kasih, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, dan kesetiaan. Yang kemudian itu kita harus menyalipkan sifat kedagingan kita dengan menjadi hal-hal yang membuat kita menjatuh dalam masalah. Komitmen kita yaitu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rajin berdoa, beribadah, baca Alkitab, agar kita menjadi dekat dengan Tuhan dan tidak melakukan masalah-masalah sosial yang lainnya. Terima kasih.